Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semuanya. Saya Clarissa Nastania dan hari ini saya akan membahas tugas AKL sesi 8 yaitu P82 dan P84. Pertama untuk P82, jadi Pop Corporation ini membeli 480.000 lembar saham seharga $10.600.000 pada 1 Januari 2016 dengan kepemilikan 80%. Lalu selisih fair value dengan book value-nya itu sebesar $1 juta itu dialokasikan ke goodwill. Pada 1 Januari 2018, jadi Sun ini menjual 200.000 lembar saham seharga $30 per lembarnya. Dan ini berikut ini adalah stockholders equity-nya di 1 Januari 2016 sebelum dan sesudah issuance. Pertama, kita diminta untuk menghitung balance dari POP's investment di Sun pada 1 Juni 2018 sebelum additional stock issuance. Jadi untuk ekuitasnya itu adalah sebesar $13 juta itu sudah ada di soal sebelumnya. Total ekuitasnya yang before issuance $13 juta itu dikalikan dengan kepemilikannya 80%, lalu ditambahkan dengan goodwill. Jadi investmentnya adalah sebesar $11,4 juta. Nah, kedua untuk percentage dari interestnya setelah uh, setelah adanya additional stock issuance, jadi 480.000 itu dibagi dengan nilai dari common stock setelah stok adanya additional stock issuance yaitu $8 juta dibagikan dengan fair value-nya yaitu $10. Jadi kepemilikan setelah adanya additional stock issuance adalah sebesar 60%. Nah, ketiga, untuk jurnal penyesuaiannya, jadi penyesuaiannya itu kita dapat dengan mengurangi equity after issuance dengan equity before issuance. Nah, kalau equity after issuance, kan total ekuitasnya adalah sebesar $19 juta. Nah, itu dikalikan dengan ekuitasnya yaitu 60%, sedangkan untuk equity before issuance adalah sebesar $10,4 juta, jadi penyesuaiannya itu adalah sebesar $1 juta. Nah, untuk jurnalnya sendiri, jadi di bagian debit ada investment, di bagian kredit ada other pay-in capitals masing-masing sebesar $1 juta. Nah, untuk P84, jadi Pop Corporation itu memiliki 300.000 dari 360.000 lembar saham. Lalu untuk saldo di tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar $8,7 juta. Nah, itu setara dengan underlying equity interest-nya di Sun. Nah, ini stockholders equity di Sun pada 31 Desember 2016. Lalu Pop itu juga berencana untuk mengurangi ownership-nya dari 5/6 menjadi 3/4 dengan ada beberapa opsi. Opsi pertama menjual 30.000 dari 300.000 lembar saham yang mereka punya di Sun. Lalu opsi kedua itu menginstruksikan Sun untuk menjual 40.000 lembar saham ke publik. Dan opsi tiga menginstruksikan Sun untuk mengisukan kembali 40.000 lembar saham treasury stock ke publik. Nah, diasumsikan juga kalau saham tersebut terjual $50 sebesar $50 per lembar sahamnya. Untuk stockholders equity dari POP di tanggal 31 Desember 2016 itu meliputi $10 juta per value common stock, $3 juta additional pay capital, dan $7 juta retained earnings-nya. Nah, untuk entries jurnalnya, untuk opsi pertama, ketika dia menjual 30.000 dari 300.000 lembar saham, itu kan sebesar 10%-nya ya. Nah, di bagian debitnya itu cash untuk lembar saham yang terjual yaitu 30.000 lembar, dikalikan dengan harga jualnya itu $50. Jadi dapat $1,5 juta. Nah, di bagian kreditnya itu investment, tadi $8,7 juta itu dikalikan dengan 10%, jadi $870.000, dan sisanya masuk ke additional pay-in capital. Nah, untuk opsi 2, ketika Sun mengisukan 40.000 lembar saham, sama kita harus menghitung penyesuaiannya terlebih dahulu sebelum dan sesudah diisukan. Jadi ketika sudah diisukan, yang tadinya 5/6 jadi 3/4, jadi 3/4 dikalikan dengan total ekuitasnya.
yaitu 10,44 ditambahkan dengan lembar saham yang sudah terjual. Jadi 40.000 lembar saham tadi dikalikan dengan $50 harga jualnya. Jadi equity setelah issuance-nya adalah sebesar 9,33 juta dolar. Nah, untuk equity sebelum issuance-nya yang 5/6 itu dikalikan dengan total ekuitasnya 10,44 juta dolar, jadi 8,7 juta dolar. Jadi penyesuaiannya adalah 630.000 dolar. Nah, untuk jurnalnya, jadi investment di debit dan other paying capital di kredit, masing-masing 630.000 dolar. Nah, untuk opsi 3, ketika Sun mengisukan kembali 40.000 saham treasury stock, perhitungannya persis sama seperti perhitungan di opsi sebelumnya, yaitu opsi 2. Dan jurnalnya sendiri juga sama, jadi investment di debit dan other paying capital di kredit masing-masing 630.000 dolar. Nah, untuk consolidated stockholders equity-nya, jadi di opsi 1, 2, dan 3, common stock-nya sama seperti yang di soal, yaitu 10 juta dolar. Untuk additional paying capital yang ada di soal 3 juta dolar, itu ditambahkan dengan 630.000 dolar penyesuaian yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk retained earnings tetap sama 7 juta dolar seperti soal. Nah, untuk non-controlling interest, jadi di opsi 1, itu total ekuitasnya 10,44 juta dolar itu dikalikan dengan 25%. Nah, tapi untuk opsi 2, total ekuitasnya mendapat tambahan 2 juta dolar dari 40 lembar saham yang terjual, yang sudah diisukan kembali. Untuk opsi 3 juga sama, jadi ada tambahan 2 juta dolar di total ekuitasnya. Jadi untuk non-controlling interest di opsi 1 ada 2,61 juta dolar, opsi 2 dan 3 ada 3,11 juta dolar. Nah, jadi setelah ditambahkan, total stockholders equity untuk opsi 1 adalah 23,24 juta dolar. Nah, untuk opsi 2 dan 3 adalah 23,74 juta dolar. Demikian pembahasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian. Sekian dan terima kasih.